sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur hari ini karena kami boleh berada di sekolah kami. Tuhan Yesus, kami ingin belajar, tolong kami, lindungi kami, orang tua kami, dan juga guru-guru kami semua. Berkati kami hari ini karena kami ingin belajar demi masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti bab 12. Terima kasih kepada Kalista yang sudah membawakan kita dalam doa. Judul besarnya disiplin sebagai ketaatan. Bagian pertama adalah pengertian disiplin. Disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Tata tertib. Disiplin akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan terus-menerus sampai melekat dalam diri kita dan menjadi cara hidup kita. Tujuan disiplin adalah menata dan mengatur kehidupan bersama agar kita hidup dalam keteraturan. Disiplin adalah sikap dan komitmen yang melahirkan tindakan atas kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan atau tata tertib. Ya. Bagi orang beriman, disiplin merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Seperti tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian disiplin. Bagian kedua yang kita pelajari hari ini, disiplin antara ketaatan dan ketakutan. Dalam membentuk kedisiplinan diperlukan adanya sanksi atau hukuman. Hukuman ini sebagai bentuk peringatan agar seseorang kembali kepada aturan-aturan yang berlaku. Hukuman itu diberikan ketika orang tersebut mulai melenceng dari arah yang sudah ditentukan. Perilaku disiplin akan berhasil apabila disiplin tidak dianggap sebagai beban. Disiplin yang dianggap sebagai beban akan menjadi sumber ketakutan atau keterpaksaan. Sebaliknya, disiplin yang bukan dianggap sebagai beban adalah disiplin yang lahir dari kesadaran diri atau ketaatan. Contohnya, kalau ada tugas mau menunda, mau mengabaikan, nanti dulu, main game dulu, mau melakukan hal yang lain dulu. Nah, itu berarti Anda tidak disiplin. Ya. Jadi disiplin itu hendaknya berasal dari ketaatan, bukan ketakutan. Ketaatan akan aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Secara khusus, ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, hidup disiplin akan menjadikan berhasil dalam hidupnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan ketaatan dengan ketakutan. Bagian ketiga, pentingnya disiplin hidup. Disiplin membutuhkan latihan sehingga bisa menjadi gaya dan cara hidup. Dalam hidup rohani juga begitu. Doa, membaca Alkitab, memberitakan kabar baik juga perlu dilatih. Latihan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang Kristen. Jika hal tersebut tidak dilakukan, kita belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Disiplin membawa kita kepada perubahan hidup, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Disiplin membawa kita agar dapat mewujudkan ketaatan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Disiplin dalam menaati Alkitab menolong kita melihat kesalahan yang telah kita buat sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan atau tindakan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita, khususnya di dalam kedisiplinan. Contohnya Daniel, selalu berdoa, Tuhan Yesus,
juga memberi contoh bagi kita, yaitu berdoa. Ya. Untuk ini, mari disiplin mulai dari hari ini. Pertanyaan yang ketiga, mengapa disiplin sangat penting? Dan pertanyaan yang keempat, tuliskan minimal 2 tokoh contoh Alkitab yang disiplin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih penyertaan-Mu dalam pembelajaran agama pada hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Kami mohon pertolongan-Mu di pertemuan-pertemuan berikutnya, supaya kami senantiasa bersukacita menjalani hidup. Materi yang sudah kami pelajari hari ini, tanamkan dalam hati kami. Terlebih Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup beriman. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Doa Kristus